Hai teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya. Dan pagi ini udah saya airnya udah saya kurangin dan saya ganti air baru. Kalau kemarin itu kan airnya di video sebelumnya itu airnya rada butek-butek gimana. Pagi hari ini udah saya ganti pakai air baru. Tadi udah saya sisakan sekitar 10%-an lah, dan terus saya tambah baru airnya. Jadi kayak gini penampakannya ya. Oh silau, bentar fokusnya dicari. Bentar. Oke, buat teman-teman hari ini saya mau ngapain, tetap stay dan tetap pantengin channelnya Noni Bonce, bakal ada apa ya. Yuk, yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum silahkan di subscribe. Di pagi hari ini sambil mantau keadaan ikan-ikan saya di kolam ini ya, kolam tengah. Kalau kolam betina ini masih kayak gini. Airnya belum saya ganti sih ya, ini besok rencananya, karena ini udah rada siangan, jadi harus siap-siap ke kota jualan ya. Dan di sini pada kesempatan kali ini, apaan? Serius amat. Saya mau sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di komen saya. Ya, ini saya pilih secara acak dari pertanyaan yang masuk dari teman-teman ya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah ini pertanyaannya dari Mas Susilo Harsono ya. Apa ada surat-surat tertentu kalau beli Mbak Noni yang membedakan itu import? Mohon infonya. Oh, ini singkat ceritanya, intinya itu ketika membeli ikan import, apa ada surat-suratnya, dan yang membedakan import sama lokal apa? Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, ini saya jawab versi saya ya. Jadi menurut pengalaman saya nih ya Mas Susilo, kalau beli ikan import itu kita memang harus cek sellernya, dia benar-benar ikannya import. Seperti One Goldfish, Pak Ongki itu juga ada jual ikan import juga. Terus ada banyak seller lain di Indonesia itu yang emang dia mendatangkan langsung dari Thailand. Kebetulan dari Indonesia itu kalau ikan importnya untuk jenis koki, goldfish itu banyak didatangkan dari Thailand, karena memang ikannya itu kalau saya boleh bilang ya, itu ikannya emang dari warnanya, dari bentuknya itu memang beda. Dan kalau boleh dibilang emang ada keunikan tersendiri. Dari corak warnanya itu memang beda, dia warnanya lebih tajam lah ya. Itu sepengetahuan saya, sepengamatan saya. Nanti teman-teman mungkin ada yang mau nambahin di kolom komentar ya, nggak apa-apa. Pokoknya belajar bareng ya di sini. Dan untuk range harganya sendiri itu biasanya emang boleh dibilang lumayan ya. Range harganya sendiri itu kalau ikan import, kalau bahanan itu ya kisaran minimal itu 250 ribuan lah. Atau mungkin kalau kualitasnya dia SQ atau super quality itu bisa per ekor berapa ya, 1 jutaan lah, tergantung size juga, tergantung jenis. Dan ya emang dia ada harga yang ditawarkan, ada ikan yang penampakannya memang boleh dibilang oke ya. Itu seperti dari One Goldfish, kebetulan saya udah pernah order ya. Cuma sayang ikannya mati sih ya. Leoncu itu ori dari Thailand, saya dulu beli berapa ya, 250-an lah per ekor. Saya cuma beli 2. Terus saya juga dapat oranda import dari Thailand itu, dari Om Kuan. Nah itu yang kepalanya. Nah ini nih. Nah itu yang siripnya hitam itu. Nah siripnya hitam tuh. Itu import dari Om Kuan Goldfish. Dan kalau
surat-surat sih saya rasa nggak ada. Yang jelas dia beda aja, beda dari warnanya sih ya. Nanti kalau Mas Susilo beli bisa bedain lah. Itu dari segi pertanyaan yang masuk pertama. Dari segi pertanyaan yang masuk pertama. Dari pertanyaan yang masuk pertama ya. Oke, kurang lebihnya jawaban saya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, ini pertanyaannya masuk dari Mas Dodi Krisdian. Pertanyaannya adalah, Mbak pakai probiotik apa enggak? Kalau pakai bikin video probiotik, Mbak. Oke, pertanyaannya langsung tak jawab ya teman-teman. Jadi dulu awal saya rawat ikan koki, emang saya pernah pakai probiotik. Cuma saya nggak tahu itu mereknya apa ya, karena dulu beli online. Kalau nggak salah buatan dari Om Cuyung Fang apa siapa lupa, saya beli dari daerah Bekasi atau Tangerang. Terus saya pakai cuma beberapa bulan aja sih. Terus ada pernah beli juga kayak EM4 perikanan ya, kalau teman-teman mau nyoba itu. Cuma ya beberapa kali aja pakai. Habis itu sampai sekarang saya nggak pernah pakai probiotik. Ketika 3 kolam saya ini saya isi ikan semua, ini juga tanpa probiotik ya. Ini sekarang pokoknya saya nggak pakai probiotik. Saya sistemnya cuma kalau dirasa airnya udah, menurut saya nih ya, airnya udah keruh, terus ikan nggak mau makan, terus ikan banyak di dasar ya, jarang muncul ke permukaan seperti ini. Nah itu saya biasanya langsung kurangin air ya, kuras air, sisakan 10% atau 20%, baru tambah air baru. Itu tips yang saya lakukan ya. Dan ya sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja. Kecuali ketika musim dingin ya, kalau musim dingin emang kita ekstra hati-hati kalau mau kuras ikan juga, karena ya suhunya yang sangat ekstrim ya. Jadi kita memang harus sering cek kondisinya si ikan ya, untuk sosialisasinya, bahasanya, untuk penyesuaian dirinya dengan air itu gimana. Kalau saya sejauh ini gitu aja sih, juga tanpa garam ini ya untuk kolam saya. Tuh didampingi kukuruyuk ayam jago. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ya, ini saya jawab ya. Ini masuk dari C Muhammad Zainul Arifin 1, strip 1. Pertanyaannya, Mbak, kan kolamnya banyak, listriknya habis banyak enggak? Sambil emotnya senyum, ngakak ya nih. Ya pokoknya gitu deh. Oke, pertanyaannya langsung jawab ya, langsung tak jawab buat Mas Muhammad Zainul. Untuk listrik di rumah saya ini kan saya pakainya dayanya 450 watt, dan kolamnya saat ini yang mesinnya yang nonstop itu ada sekitar 3 lah. Itu kebetulan sedang saya matiin ya. Itu untuk memfilter tandon air saya, untuk ganti-ganti air darurat kalau misalnya airnya nggak nyala, pas nggak nyala. Itu saya habisnya total itu kalau sebulannya kisaran 100 ribuan lah. Tapi karena selama pandemi dari tahun lalu, April 2020 sampai kemarin Maret ya, itu listriknya kan dibantu pemerintah. Jadi yang untuk daya 450 kan nggak bayar. Cuma sekarang masuk di bulan April 2021 udah bayar lagi. Dan ini sekitar habis bulan ini sih saya bayar sekitar 50 ribuan sih. Kayaknya masih ada subsidi dari pemerintah. Dan jadi ya ini tergantung dari kita pemakaian listrik aja sih, pemakaian ininya ya, mesinnya. Kalau mesinnya kita banyak gunain ya otomatis kita bakal kena tagihan listrik yang sesuai dengan pemakaian alat kita ya. Tuh. Oke, pertanyaan yang keempat ini ya, terakhir pertanyaan saya jawab dulu ya. Nanti pertanyaan lainnya boleh nanti kapan-kapan saya jawab, wis. Dari Mas Aditya Andi Astika.
Mbak, kalau koki sudah pernah dipijak atau nelur, apa size tubuhnya sudah berhenti atau masih bisa bertambah besar sampai ukuran jumbo? Untuk pertanyaan Mas Aditya, langsung tak jawab ya. Ini versi pengamatan saya, mengamati rawat terus melakukan pemijahan itu ya, ikan saya melakukan pemijahan. Kalau dari saya sendiri sih, abis nelor itu kalau dia memang pas nelor itu size-nya masih kecil, boleh dibilang dia belum dewasa gitu ya, masih usia ya 6-7 bulanan, dia masih bisa nambah. Terus kalau kalau dia memang bukan keturunan atau gennya bukan ikan koki jumbo, kalau saya rasa sih dia habis nelor pun size-nya nggak bakal jadi nambah seperti size jumbo gitu ya. Kalau pengamatan saya, dia tetap bakal di standarnya lah, di standarnya dia. Tapi kalau memang betina itu ada gen atau keturunan jumbo, setelah melakukan pemijahan atau setelah nelor, dia tetap bakal tumbuh dan menjadi size jumbo. Jadi tergantung gennya sih ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya beli ikan terus mau cari yang jumbo, ya teman-teman wajib tanya ke breedernya, ke sellernya, ini garis keturunan ikan kokinya cenderung ke jumbo apa enggak gitu sih. Itu sepahamnya saya teman-teman. Nanti kurang lebihnya bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Nah, ini kurang lebihnya sedikit pertanyaan yang masuk di komen saya. 4 dulu saya jawab, nanti selebihnya saya bakal jawab di beberapa kesempatan lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah pantau, udah setia di channel saya ya. Tungguin nanti bakal ada info apa dari saya, dan jangan lupa untuk support ya. Dan pertanyaan yang masuk boleh nanti kalau teman-teman mau bertanya dan saya bisa jawab, saya bakal jawab ya versi-versi saya. Oke, bye-bye.